kalian itu membuat kegiatan, tahu-tahunya di-expose kegiatan pemerintah, padahal kalian ikut ya. Orang lain yang tampil. Mungkin kalian cuma dapat sertifikat sama minum sama snack mungkin, tapi jangan pernah lelah untuk jadi bagian dari aksi ini, karena Sebelah mata ya hanya sampah, tapi dari tumpukan sampah itu sudah banyak contoh, bahkan sudah banyak sekali yang sukses karena sampah. Pada podcast Info Indonesia kali ini kita kehadiran dua tokoh muda yang bergerak sebagai aktivis. Beliau adalah Adinda Mayrifa Hairunisa selaku leader World Clean Up Day Sumsel. Kemudian ada Bung Adi Rasmiadi sebagai co-leader. Selamat datang May dan Mas Adi. Langsung kita ke pokok pembahasan. Ini World Clean Up Day itu apa? jadi World Clean Up Day itu adalah aksi bersih-bersih terbesar sedunia karena dilaksanakan serentak di 191 negara. Ya. Biasanya dilaksanain di bulan September di minggu ketiga, entah hari Sabtu atau Minggu. Jadi setiap tahunnya tuh berubah-ubah tanggalnya, beda-beda. Tapi harinya Biasanya Sabtu atau Minggu kayak gitu. Sabtu atau Minggu. Itu hari Sabtu dan Minggu itu hari libur, hari keluarga. Kok bisa mau mengorbankan waktu itu hanya untuk bersih-bersih lingkungan? Apa ya? Karena mungkin ngerasa ada tanggung jawab Ada panggilan sebagai leader untuk di gerakan atau aksi ini. Jadi kayak lebih harus menjalankan dengan sebaik mungkin aja. Ini aksi ini sejak mulai kapan? Kalau di Indonesia sendiri tuh sejak 2018, tapi kalau aku mulai di Sumsel itu dari 2021. 2021. Iya, tapi di 2019 sempat jadi leader juga untuk Kota Prabu Muli. Atau kalau Bung Adi Rasmiadi ini ikut di World Cup Clean Up nih, apa ininya motivasinya untuk mau ya harus mengorbankan waktu keluarga nih? Dulunya pernah dengar waktu tahun 2021 itu di Kabupaten Ogan Komering Ilir itu kan ada peringatan World Clean Up Day juga. Kebetulan Bapak Bupati sendiri terjun di situ. Tapi lihat di situ nggak ada WCD-nya itu, nggak ada timnya, itu hanya tim-tim pemerintah. Kemudian tahun 2023 ini ada open recruitment kemarin. Ini tertarik lagi, ini gerakan apa sih? Kebenaran juga dulunya juga hobi nulis, jadi kepengen tahu tentang lingkungan yang lebih lagi kan. Jadi coba-coba lah waktu itu daftar, karena di sini rekrutmennya lumayan ketat juga. Daftarnya langsung ke co-leader. Sebenarnya agak ragu sih, faktor usia juga ya, karena di situ kan yang saya lihat tuh anak-anak muda semua. Anak muda semua. Waktu di wawancara Mbak Mei juga, kok nggak leader, kok kenapa co-leader gitu. Saya juga ya biar yang lebih muda untuk pimpin. Ya alhamdulillah masih Mbak Mei juga ternyata. Sebenarnya tahun ini tuh harusnya regenerasi. Sebenarnya bukan aku kemarin leadernya, ada anaknya masih kuliah, cuman dia ternyata hamil 1 bulan atau 2 bulan gitu, bilangnya mau KKN di luar Sumatera. Jadi aku tawarkan kepada Bung Adi ini, ternyata enggak lah katanya, co-leader aja, soalnya ada kemudian jadi ya, dan saya lagi. Ini terkait tanggung jawab. Sebenarnya motivasi Mei sebagai relawan WCD ini apa? Kalau ditanya kayak gitu, aku jawab, aku harus Mereview. memperjuangkan apa yang telah aku mulai Ya, sejak silakan. 2019. Apa yang dijelaskan? Jadi kayak 2019 sebenarnya daftarnya pun waktu itu daftar sebagai leader untuk kota ya, untuk Kota Prabu Muli itu kayak
ya udah kalau diterima alhamdulillah jalankan dengan sebaik mungkin, kalau enggak ya udah pasrah kan. Ternyata diterima dan alhamdulillah juga kemarin Itu daftarnya di mana? ke WCD Sumsel waktu itu kan WCD Prabu daftar, ternyata lolos dan ya dijalankan dengan sebaik mungkin. Kemarin berhasil mengumpulin relawan lebih dari 10.000 orang di Prabu Mulih karena menggandeng pemerintah juga, tapi kita juga ada hari bersih-bersih di mana yang benar-benar sama relawan yang benar-benar kita rekrut aja. Sampai juga lumayan kemarin, jadi kayak mungkin itu juga faktor yang membuat leader Sumsel pada saat itu memilih aku untuk jadi leader Sumsel di 2021. 2021. Sudah berapa banyak relawan yang ada WCD di Sumsel? Sebenarnya tiap tahun itu beda-beda ya jumlahnya. Kalau di Sumsel itu dinilai yang mana teh? Kalau tahun lalu ikut serta semua, tahun ini kayaknya ada beberapa. Bapak yang absen kabupaten. Iya, ada yang absen kota kabupatennya. Kalau tahun-tahun sebelumnya tuh kayak kita pakai surat edaran dari gubernur minta tolong kayak gitu. Tahun ini enggak, dari DLHP provinsi aja suratnya. Di tahun week apa programnya? Bersih apa? Beda-beda sih. Kalau kita kemarin yang di Sumsel itu kan pusat di Palembang, jadi kita ngadain udah beberapa rangkaian acara ya Kak dia. Yang pertama tuh di Taman Kambang Iwa, itu kayak pemanasan gitu, pemanasan sama 150-an relawan mungkin. Dapat sampahnya berapa trash bag kemarin, 25 apa 30 trash bag, 500 kiloan. Terus tanggal 15 September kemarin kita di tenda Kampung Kapitan di pinggiran Sungai Musi ya, dekat Ampera. Itu juga ngumpulin sampah 3 ton 330 kilo. Dan terakhir kemarin kita clean up di Sungai Karanganyar. Ya tanggal 23 di Jembatan 2 Gendus. Berapa ton sampah di sini? 5 ton. 5 ton. Ya. Itu baru sebelah situ aja. Jembatannya sebelah sini. Berapa banyak relawan? Nggak terlalu banyak. 100. Paling 100. 100 orang. 150. 150. Oke. Nah, ini relawan semua ya. Yang berdasari Bu Adi ikut menjadi relawan ini apa? Apa sedih lihat sampah? Apa? Jadi masalah sampah ini kan, kalau saya pribadi dari tahun ke tahun itu nyoba sudah milih sampah dari rumah kan. Kita pisahkan biar yang ngambil di sampah di luar rumah itu kan sudah enak. Karena zaman sekarang kan banyak yang ngulung. Biar dia bersih, jadi nggak campur-campur. Nah yang prihatinnya lagi di lingkungan sekitar itu juga kata Mbak Mei tadi gitu, lihat ada semak belukar atau hutan sedikit yang buang sampah, karena sekarang juga bak sampah itu sudah ditiadakan juga katanya karena sudah ngambil ke rumah-rumah. Nah itu buangnya sembarangan malah. Ada hutan lempar, tidak semak lempar, jadi lumpuk di situ bertonton sampah. Kalau Palembang yang kemarin itu di Tegal Binangun itu pernah viral juga tumpukan, dan itu sempat jadi polemik. Ini yang ngambil LH Palembang apa Banyuasin ini katanya kemarin kan sempat jadi polemik juga itu. Nah di situ kita pemerintah kok sampai segitunya itu, sampai ini bukan wilayah kami, ini wilayah kamu. Nah jadi relawan lah sebenarnya yang bisa itu, sudah lah kan ini aja lah. Iya, yang penting kamu bantu truk lah atau angkutan segala macam. Kami siap kok bersihkannya. Mau nunggu pemerintah? Ya, kalau kapan? Nggak bakalan bersih-bersih. Kalau mau nunggu pemerintah bersih-bersih sampai kapan gitu ya? Dan giat kita itu Pak ya sekedar kata Mbak Mei pemantik aja, biar yang masyarakat sendiri juga secara nggak langsung jangan buang sampah sembarangan. Sudah itu kan sekarang kan kalau dilihat-lihat kan di berita-berita yang sekarang lagi banyak itu TPA kan bakaran di mana-mana, itu hampir di entah di Sulawesi bahkan Sumsel di Palembang sini. Iya. Terbaru di Sukabumi. Sekali kemarin Masih ada juga, dan itu bahaya.
Dan lagi TPA yang makin sempit, Pak. Iya. Setiap wilayah itu makin sempit. Iya. Kalau kita buka baru yang Jogja itu sampai ditutup karena memang sudah kayak gunung itu. Bukannya bersih malah diterpangkan angin, balik lagi dia ke pemukiman. Nah itu jadi masalahnya, awalnya kita gerakin ini biar masyarakat itu gak lagi buang sampah sembarangan. Terus sampah itu kalau bisa sih jangan sampai ke TPA. Itu sampah kemana? Sampah yang dibuang di motor itu kemana? Kalau sudah tercampur kayak gitu kan nggak mungkin Nggak mungkin. dipilah lagi karena sudah jadi dibawa ke TPA ujungnya. Ke TPA. Iya. Ini menggandeng pemerintah, ya? Enggak, ya? Iya. Apa gimana? Kita disupport DLHP provinsi sama DLHK kota untuk pengangkutan sampahnya. Ini kegiatan ini kan inisiasi dari World Clean Up langsung ya. Tapi dalam kegiatan juga menggandeng pemerintah. Gitu. Tapi ujung-ujungnya nanti dikatakan sebagai program bersih-bersih pemerintah. Kalian terlupakan enggak? Jangan luan. Betul nggak? Yang mendalam 2021. Iya, itu katanya seperti itu. Katanya kita yang bergerak, kita yang bekerja, orang lain yang punya. Sebenarnya kan ada opsinya ya. Kalau kita mau kayak wah acaranya besar banget, wah banget itu butuh bantuan pemerintah, ajak pemerintah, kita yang tenggelam gitu. Kalau kita mau nama kita sendiri, kayak ini di atas kaki kita sendiri, aksi kita sendiri, World Clean Up Day Sumsel, ya gerak sendiri ya paling ngajaknya DLH provinsi kayak gitu, DLH kota. Jadi kayak udah 2 tahun terakhir nggak ngundang pemerintah karena memang ya udah bergerak di atas kaki sendiri aja gitu. Berarti ada bentuk kekecewaan ya? Seberapa kecewa? Coba bisa diceritakan. Pernah nggak kira-kira kalian itu membuat kegiatan, tahu-tahunya diekspos kegiatan pemerintah, padahal kalian ingat ya? Orang lain yang tampil. Dan itu bukan di sini aja. Banyak biasanya seperti itu. Kalian capek-capek. Sebenarnya di mana-mana kayak gitu sih. Nah, tapi gimana? Ada cerita nggak seperti itu? Di 2021 ya waktu itu kita mengundang Kepala daerah. Kepala daerah banyak lah dari dinas-dinas banyak banget, tapi kok ya itu tadi berujung kecewa, kayak yang terekspos jatuhnya kayak itu acara mereka. Dan seberapa kecewa saat itu? Bagi apa? Sudah sebesar apa usaha yang lakukan sampai kecewa banget, sampai menangis lah? Karena waktu itu kan kan tugasku itu nggak cuman ini kegiatan hari H, tapi persiapannya panjang dari awal tahun kan. Kalau kegiatannya di bulan September, aku tuh persiapannya sudah dari awal tahun itu sudah open recruitment untuk core team World Clean Up Day Sumsel. Kita udah dapat core team, aku bersama core team kita open recruitment untuk leader kota kabupaten beserta core teamnya juga. Setelah udah rekrutmen itu dikasih pembekalan baik core team Sumsel maupun core team kota kabupaten untuk teknis dan sebagainya untuk kegiatan. Jadi ya banyaklah kita kayak pada hari H acara, kalau seremonial kan kayak harus ada tenda segala macam. Makanya sebenarnya males 2 tahun terakhir ini untuk ada seremonialnya kayak gitu. Jadi enak langsung aksi gitu. Males karena nggak diakuin. Males karena tenggelam. Males karena ditenggelamkan. Secara terdelegasi. Kayak gitu. Kalau Mas Hadi gimana perasaannya saat ditenggelamkan? Kalau pengalaman langsung belum, Pak. Baru gabung tahun ini ya. Cuman dari sering kita Zoom meeting bareng tim nasional juga, banyak curhatan dari daerah-daerah lain, ya kurang lebih sama lah terjadi di Sumsel. Seperti nggak dianggap ya? Ya seperti itu. Cuman ya karena mereka tadi memang gerakannya kan rela,
dia tetap jalan terus, maju terus, nggak peduli dia nggak ada support, nggak ada apa, yang penting ada orang berapa pun jalan. Itu penggalangan dana gimana? Kita biasanya sponsor kita tetap koordinasinya sama DLHP provinsi, jadi kayak dirapatkan gitu, kumpul semua, kita sampaikan kebutuhan kita apa, tapi kita nggak minta dalam bentuk uang langsung barang, tapi kan nominalnya perkiraan biayanya disebutkan gitu. Kita butuh misalnya sepatu boot sekian karena dijelasin tuh kita mau masuk sungai kayak gitu, kebutuhannya sepatu boots, apalagi selain sarung tangan kayak gitu. Tapi kita tahun ini mintanya sarung tangannya jangan yang biasa, tapi yang bisa kita pakai ulang lagi. Kemarin kita dapat yang karet ya, itu karet. Kita cuci ulang setelah kegiatan kayak gitu, bootsnya juga gitu. Jadi bisa disimpan dan dipakai lagi untuk next kegiatannya kayak gitu. Ini kan relawan-relawan ini kan aksinya nyata dan memang positif. Nah, pasti banyak orang akan mendonasikan kegiatan ini karena memang positif banget ya. Kalau memang ada donatur-donatur yang ingin membantu, itu menyalurkan ya kemana ya? Untuk yang mau berdonasi mungkin ya ke Instagramnya World Club Day Sumsel di @wcdid_Sumsel. Itu kalau mau jadi relawan juga bisa daftar ke sana, atau mau donasi juga bisa ke sana. Nah ini Mas, untuk Mas Adi mungkin untuk sampah itu pemilihan sampah atau penyuluhan gimana ke masyarakat? Sejauh ini baru dalam bentuk kampanye sih. Kampanye lewat pamflet selebaran. Apa isi kampanyenya itu? Gila sampah itu ya, kalau yang sudah ada sekarang ini kan di sekolah itu sampah anorganik dan organik seperti itu kan. Tinggal misahkan ini yang kertas, ini yang dari organiknya. Nah cuman untuk kedepannya kita pengen lebih lagi agar bisa sampah-sampah yang sudah dipilah ini itu bisa dikelola ulang. Jadi nggak berakhir di TPA, siapa tahu bisa jadi uang buat. Ya soalnya kayak kebanyakan sekolah juga mungkin ada yang udah nyediain kotak sampah organik, anorganik, tapi ujung-ujungnya masih sama atau disatuin di tempat yang sama. Jadi kayak ini baru rencana lagi ya, pengennya rencananya sosialisasi mungkin ke sekolah-sekolah. Jadi untuk mungkin buat lubang biopori kita tuh sama-sama organiknya, jadi bisa langsung masuk ke sana. Jadi kayak simple aja gitu kalau sudah ada lubang bioporinya. Terus untuk sampah-sampah yang lain kan tinggal yang plastik dan segala macam itu udah ada sampah tersendiri, jadi nggak bercampur. Kegiatan ke depan atau nanti di bulan ini ada nggak? Di bulan ini kayaknya nggak sih, sampai laporan dulu karena kita mau laporan ke World Club Day Indonesia kayak gitu, seperti apanya jumlah relawan, pihak-pihak yang terlibat, terus jumlah sampah kayak gitu. Nah jadi untuk rencana ke depan, rencana ini baru rencana, sebenarnya udah lama aku mau bikin Leaders Academy itu untuk Sumatera Selatan, Leaders Academy World Club Day Sumatera Selatan. Jadi kayak ngumpulin atau bikin event untuk core team masing-masing kota kabupaten di Sumsel, dikumpulin nanti di pusatnya di Palembang. Kita kasih pembekalan baik itu kayak leadership knowledge atau skill komunikasi untuk negosiasi sama stakeholder tertentu, pemerintah, pihak sponsor dan sebagainya. Terus kayak tentunya tentang lingkungan juga, biar kayak kita mau ngasih tentang lingkungan, masa kita nggak tahu kayak gitu. Jadi kayak dihadirkan beberapa narasumber. Nanti rencananya kayak program kayak workshop 3 hari kayak gitu. Tapi kita masih, itu baru wacana ya, rencananya masih panjang. Nah ini Mas Adi, ini kan tadi diceritakan banyak nih beberapa pembuatan sampah. Ada yang 5 ton, ada yang 3 ton, ada beberapa. Dan selama ini kan ada semacam pembiaran selama ini. Apa WCD bergerak, baru bergerak pemerintah. Apakah ini juga bentuk sindiran juga pemerintah? Secara halusnya sih iya.
Jadi secara halus ya kalau kita lihat pemerintah sudah melakukan bersih-bersih itu hampir setiap hari sudah. Cuman titiknya mereka kan hanya ke rumah-rumah, kalau nggak ke pusat pembuangan sampah. Mereka kadang-kadang lupa kalau ada tumpukan sampah yang lain. Yang contohnya misalkan lagi pas air besar ke bawah air kan, ada di kampung di mana itu kadang-kadang nggak kelihatan. Sudah itu sekarang ini Nggak kelihatan atau dilihat kan? kalau dari pemerintah sih mungkin bukan pembiaran sih, belum ada yang lapor ya. Karena kesadaran tadi Pak. Yang di sungai aja buang sampah masih banyak. Jadi karena masyarakatnya sendiri nggak ngeluh ya sudah biasa kayak itu. Ya, jadi pemerintahnya juga cuek-cuek juga kayaknya kan. Makanya kita hadir itu bukan hanya menyentil pemerintahnya secara halus, tapi juga pengennya masyarakat juga sadar. Jadi masyarakat lah yang terjun langsung. Ini aja kita clean up 2 kali, ada lah masyarakat cuman nggak besar. Justru yang anak mudanya yang kita ambil sekarang. Itu ya di kemarin sempat dibantu oleh masyarakat juga ya. Iya. Tadi ya berapa masyarakat yang benar-benar. Kegiatan ini sebagai leader cukup padat, banyak, berliku, nangis lah. Itu gimana dukungan orang tua? Kalau awal dulu kuliah sih ya support akan mengisi hari-hari dengan kegiatan positif. Emang awalnya kalau boleh cerita nih, emang 2017 kayak 2016 atau 2017 awal gabung komunitas kayak gitu, komunitas. Tapi awalnya komunitas sosial, terus dicoba semua sampai 2020 tuh masih terus komunitas literasi kayak gitu-gitu sampai akhirnya kemarin terpilih sebagai leader. Terus kayak di awal aku menjadi leader World Club Day Prabu Mulikun. Sebenarnya aku nggak terlalu yang expert tentang lingkungan, tapi akhirnya karena memulai di situlah jadi kayak penasaran dan kita ngomongin tentang lingkungan itu bukan soal sampah doang, banyak ada polusi tanah, air, udara dan segala macam. Jadi lebih makin kesini makin banyak belajar jatuhnya, bukan karena di awal sudah expert lantas jadi leader, tapi karena di awal sudah dikasih kayak amanah kayak gitu. Terus pengen dapat hasil yang terbaik dan ternyata belajar banyak. Dan awalnya dari yang nggak berani ngomong di depan publik kayak gitu jadi bisa negosiasi sama pihak pemerintah, pihak sponsor, dan bisa mengajarkan ilmu itu juga ke anggota yang lainnya kayak gitu. Jadi orang tua support sih, tapi makin kesini kayak sebenarnya harusnya sudah waktunya gitu. Iya, sudah masih gitu ya. Mau nyari apa gitu. Tapi kayak emang berhubung tahun ini harusnya sudah jadi mentor aja sih, nggak mentorin aja, berhubung ada yang problem itu tadi, ada leader yang nggak bisa dan co-leadernya juga belum mau menjadi leader, jadi lanjutin dulu tahun ini, mungkin kedepannya nanti kita akan regenerasi gitu. Jadi kalau dukungan dari orang tua pengennya enggak misalnya. Iya sebenarnya, tapi akunya kayak meyakinkan aja. Jadi sebenarnya kalau dibilang ngapain sih ngurusin sampah dari 2019 kayak orang aja ngapain sih ngurus sampah mungkin, tapi kayak untuk aku sendiri aku mendapatkan sesuatu yang mungkin bukan uang, tapi itu tadi kayak aku nggak bisa sampai di titik ini kalau nggak dari sampah. Iya mungkin karena kalau nggak dari sampah kayak gitu. Jadi kalau Mas Adi gimana? Dukungan dari keluarga ini jauh-jauh datang ke sini sama anak istri demi ini jauh loh hobinya. Kalau awalnya sih ya bolak-balik sempat kita ada first meeting sebelum mencamkan. Ya istri kadang-kadang ngapain kerja aja dulu, apalagi kita kan ya serabutan nggak punya gaji tetap ya itu kan. Jadi ngapain juga ada relawan-relawanan satu yang pengen dicari sebenarnya yang diberikan ke keluarga itu ya, satu kita harus nambah wawasan, yang kedua ya nambah kawan. Ketemu Mbak Mei dan kawan-kawan itu ya mungkin sudah garis tangannya harus ketemu itu, entah hanya mau ngapain itu belum tahu kan.
ya itu kan kodrat dari Allah kan. Jadi ya jalan aja dulu. Kalau mereka lagi ya sudah macam hari ini ada undangan podcast ini bicara tentang world clean up, ngapain sih gitu juga nggak ada apa-apanya, ya sudah ikut aja biar lihat gitu. Ya alhamdulillah istri juga ikut, ya istilahnya kalau supportnya tetap ada. Baik, diskusi kita terkait dengan kegiatan ini, dan mereka itu ternyata orang-orang hebat karena dengan pengorbanan mereka, idealisme mereka mengalahkan semuanya. Mungkin ada yang bisa disampaikan Mbak Mei Apa ya? untuk Ajakan. rekan-rekan relawan World Clean Up. Untuk rekan-rekan apa ya? Ada berapa anggota relawan sekarang? Kortin. Kortin kayaknya cuma bersepuluh. Relawan ada berapa? Relawan tuh nggak tetap, jadi kayak kita buka titikan abis ini mungkin bisa beda lagi, jadi nggak tentu, tapi nggak banyak sih. Kalau di Palembang sendiri 150-an sampai 200 kayak gitu. Oke, sampaikan rekan maka. Teman-teman, jangan pernah lelah, walaupun mungkin kalian cuma dapat sertifikat sama minum sama snack mungkin, tapi jangan pernah lelah untuk jadi bagian dari aksi ini, karena kalau bukan kita siapa lagi? Mas Hadi. Sampah itu kalau dipandang sebelah mata ya hanya sampah, tapi dari tumpukan sampah itu sudah banyak contoh, bahkan sudah banyak sekali yang sukses karena sampah. Jadi tetaplah berjuang, tetap semangat walaupun kita bergelutnya dengan sampah. Baik, kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.